Jadi model lukisan dadakan. Kecantikan alami gadis desa berkerudung ini bikin bos kaya tergila-gila. Kehidupan yang sederhana. Pagi selalu datang lebih awal di desa kecil tempat Naila Az-Zahra tinggal. Kabut tipis masih menggantung di atas hamparan sawah, dan embun menempel lembut di ujung dedaunan. Udara terasa bersih, jauh dari hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur. Naila sudah terbangun sebelum matahari menampakkan dirinya sepenuhnya. Dengan langkah ringan, ia membuka jendela kayu kamarnya. Sinar jingga menyusup perlahan, menyentuh wajahnya yang bersih tanpa riasan. Kerudung yang dikenakannya sederhana, warna lembut yang serasi dengan gaun panjangnya. Tak ada perhiasan, tak ada kilau berlebihan. Hanya kesederhanaan yang terasa menenangkan. Setelah merapikan tempat tidur dan menyeduh teh hangat, Naila berjalan menuju sanggar lukis kecil milik komunitas desa. Bangunan itu tidak besar. Dindingnya dari kayu, catnya sedikit pudar, tetapi penuh dengan warna-warna kehidupan. Aroma cat dan kanvas selalu menyambutnya seperti sahabat lama. Sanggar itu bukan sekadar tempat bekerja baginya. Di sanalah ia merasa paling menjadi dirinya sendiri. Setiap pagi, ia menyapu lantai kayu yang sedikit berderit, membersihkan kuas-kuas yang tertinggal semalam, dan menata lukisan-lukisan yang bersandar rapi di dinding. Gerakannya lembut, penuh perhatian. Seolah setiap benda di ruangan itu punya jiwa yang harus dihargai. Ketika matahari mulai naik, cahaya keemasan menembus celah jendela dan jatuh tepat di wajahnya. Banyak yang pernah berkata bahwa Naila memiliki kecantikan alami yang berbeda. Bukan kecantikan yang memaksa untuk diperhatikan, melainkan yang membuat orang ingin memandang lebih lama tanpa alasan jelas. Kulitnya bersih tanpa sentuhan bedak. Sorot matanya jernih, seperti danau yang tak terusik angin. Senyumnya kecil, namun mampu menghadirkan rasa damai. Namun Naila tak pernah merasa dirinya istimewa. Baginya, hidup adalah tentang mensyukuri hari ini, tentang menikmati warna-warna yang tercampur di palet, tentang melihat langit sore berubah menjadi jingga dan ungu tanpa harus memotretnya untuk dunia. Ia sering duduk di sudut sanggar, kuas di tangan, melukis apapun yang hatinya rasakan. Langit senja, jalan setapak yang lengang. Kadang tanpa sadar, ia tersenyum sendiri saat warna-warna itu berpadu di kanvas. Dan di momen-momen sunyi itulah, kecantikannya terasa paling nyata, bukan karena wajahnya, tetapi karena ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Beberapa pemuda desa pernah mencuri pandang ketika ia berjalan melewati jalan kecil menuju sanggar. Namun Naila tak pernah menyadari tatapan-tatapan itu. Ia berjalan dengan pikiran sederhana, memikirkan warna apa yang akan ia campur hari ini, atau lukisan apa yang ingin ia selesaikan. Dunia Naila kecil, tapi damai. Ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, seseorang dari dunia yang sangat berbeda akan memasuki ruang sederhana itu, dan melihat dirinya bukan sekadar sebagai gadis desa biasa. Ia juga tak pernah tahu bahwa kecantikan alaminya mampu menghentikan waktu bagi siapapun yang memandangnya. Dan pagi itu, di antara aroma cat dan cahaya matahari yang hangat, takdir diam-diam mulai menulis kisahnya. Dunia yang berbeda. Kota besar selalu hidup lebih cepat daripada desa manapun. Gedung-gedung pencakar langit menjulang. Kaca memantulkan sinar matahari hingga silau di mata. Jalanan dipenuhi kendaraan mewah yang saling bersaing untuk menjadi yang tercepat. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Raka Mahendra menatap kota dari lantai atas apartemen penthouse miliknya. Segalanya tampak sempurna. Jasad kota. Dari parkiran helikopter di atap gedung hingga deretan mobil sport yang menunggu di bawah, adalah bukti kesuksesannya. Perusahaan properti, galeri seni, dan portofolio investasi yang ia pimpin membuat namanya dikenal di seluruh negeri. Semua orang menilai hidupnya glamor dan penuh kebebasan. Namun di balik jas mahal yang selalu ia kenakan, jam tangan berlapis emas, dan mobil sport yang melesat di jalanan kota,
Ada ruang hampa yang tak mampu diisi materi apapun. Pesta-pesta mewah yang dihadirinya selalu terasa datar. Wanita-wanita cantik hadir, tersenyum manis, tertawa bersama, namun tatapan mereka selalu penuh kepentingan. Hanya karena ia Raka Mahendra, bos muda kaya yang namanya bisa membeli hampir segala yang diinginkan. Raka bosan. Bosan dengan dunia yang penuh sandiwara. Bosan dengan kata-kata manis yang kosong. Bosan dengan senyum yang tak pernah benar-benar tulus. Ia mulai menyadari bahwa segala kemewahan ini, yang dulu ia dambakan, kini justru menjadi penjara emas yang memenjarakan hatinya sendiri. Di kantornya yang megah, Raka duduk sendiri di ruang kerja kaca yang menempel ke lantai, menatap hiruk-pikuk kota di bawah. Telepon berdering sesekali, asistennya memberi laporan, namun semuanya terasa hampa. Ia menoleh ke galeri seni pribadinya. Lukisan-lukisan berharga menatapnya, seakan ingin menanyakan, "Apakah kau bahagia?" Jawabannya, ia tahu, tidak. Raka merindukan sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau dimiliki karena status. Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang membuat hatinya bergerak karena perasaan, bukan karena ambisi. Dan entah mengapa, pikirannya melayang pada desa-desa yang pernah ia lewati saat proyek pembangunan. Tempat-tempat yang masih menyimpan ketenangan, wajah-wajah yang bersih tanpa riasan, dan senyum yang tak dibuat-buat. Raka tak pernah menyangka bahwa jauh di desa, ada seorang gadis yang tanpa sadar akan mengubah dunia yang membosankan dan hampa ini. Di kota yang riuh ini, hatinya mulai merindukan ketenangan. Dan di balik jas mahal dan gedung tinggi, Raka Mahendra, bos muda yang kaya raya, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dibeli, sesuatu yang ia mungkin belum pernah temukan sebelumnya. Takdir, diam-diam, mulai menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Undangan tak terduga. Suatu pagi di galeri seni Raka Mahendra, cahaya matahari menembus jendela tinggi dan menyorot lukisan-lukisan bernilai jutaan. Raka sedang duduk di kursi kulit hitamnya, menyeruput kopi tanpa rasa semangat yang biasanya ia miliki. Dion Pratama, sahabat sekaligus manajer galeri, memasuki ruangan dengan langkah cepat. "Raka, aku punya ide," kata Dion. Wajahnya serius tapi penuh antusiasme. "Kita buat program sosial. Cari wajah alami, gadis desa yang belum pernah terjamah dunia kota. Aku yakin ini bisa jadi inspirasi untuk pameran mendatang." Raka menatap Dion, alisnya terangkat. "Wajah alami? Maksudmu, tanpa make up, tanpa gaya glamor?" Dion mengangguk. "Persis. Lukisan ini akan menekankan kemurnian. Kita butuh model yang benar-benar tulus, yang belum tersentuh hiruk-pikuk kota. Dan aku punya rencana, kita harus menjangkau pelosok desa. Bukan sekadar kota besar." Raka tersenyum tipis. Pertama kalinya ia merasakan sedikit antusiasme. "Dan kau pikir gadis-gadis desa itu mau datang ke kota? Aku tidak ingin ini terlihat seperti pertunjukan belaka." "Tidak perlu khawatir," jawab Dion. "Kita pilih mereka dengan hati-hati. Dan percayalah, wajah alami seperti itu akan berbicara lebih keras daripada semua lukisan glamor yang ada di galeri ini." Raka menatap lukisan di sekitarnya. Ia mulai membayangkan kontras antara dunia kota yang ia kenal, gemerlap, bising, penuh kepalsuan, dengan kesederhanaan dan ketulusan seorang gadis desa yang mungkin masih membawa aroma tanah basah, udara pagi yang bersih, dan senyum yang tidak dibuat-buat. "Baiklah," kata Raka akhirnya. Suaranya pelan tapi pasti. "Kita lakukan. Aku ingin melihat dunia yang berbeda itu." Dion tersenyum lebar. "Aku sudah punya beberapa desa di pikiran. Kita mulai besok. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya." Malam itu, Raka duduk di balkon penthouse-nya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ada rasa penasaran yang tumbuh di hatinya. Dunia yang selama ini ia kenal begitu sempurna, ternyata terasa hampa.
Sedangkan dunia sederhana yang Dion maksud, tanpa kemewahan, tanpa sandiwara, tiba-tiba terasa memikat. Di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, seseorang sedang menyiapkan kuasnya untuk hari lain yang sama sederhana. Tanpa ia tahu, undangan tak terduga dari Galeri Raka akan segera mengubah hidupnya. Takdir, diam-diam, mulai bergerak. Dan Raka, bos muda yang kaya raya, sedikit demi sedikit, mulai merasakan bahwa dunia yang selama ini ia anggap lengkap, mungkin saja akan menemukan maknanya melalui seorang gadis desa dengan wajah yang belum pernah tersentuh hiruk-pikuk kota. Matahari mulai tenggelam di balik gedung tinggi kota, tetapi sebuah perjalanan baru, tentang seni, cinta, dan kemurnian hati, baru saja dimulai. Pertemuan pertama. Pagi itu, tim Galeri Raka Mahendra tiba di desa yang jauh dari kebisingan kota. Jalanan tanah berdebu, rumah-rumah sederhana dari kayu dan bambu, serta suara ayam berkokok menyambut kedatangan mereka. Dion berjalan di samping Raka, menunjuk satu persatu sudut desa yang bisa dijadikan lokasi pemotretan dan lukisan. Di sini, kita akan menemukan wajah-wajah alami, kata Dion sambil tersenyum. Aku yakin salah satu dari mereka akan menjadi model utama pameran nanti. Raka hanya mengangguk. Matanya menatap pemandangan desa dengan sedikit acuh. Ia jarang merasa tertarik pada hal-hal yang sederhana, tapi ada rasa penasaran yang membuat langkahnya lambat dan penuh perhitungan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak hingga tiba di sebuah sanggar kecil di pinggir desa. Bangunan itu sederhana, dindingnya penuh noda cat, dan jendela kayu terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara kuas yang menyapu kanvas dengan ritme tenang, menenangkan. Raka melangkah masuk, dan matanya langsung tertumbuk pada sosok gadis yang sedang duduk di dekat jendela, melukis langit senja. Naila Az-Zahra. Kerudungnya yang lembut tertiup angin sore. Beberapa helai rambut halus menempel di pipinya. Cahaya matahari menyorot wajahnya, memantul di kulit bersih dan sorot matanya yang fokus. Tangan Naila bergerak luwes, mengaduk warna, menyapu kuas dengan penuh konsentrasi. Setiap gerakannya tampak seperti tarian yang tak terencana, namun indah dipandang. Raka terdiam. Hatinya seketika berhenti sesaat, bukan karena ambisi atau kekuasaan, tetapi karena kehadiran seorang gadis sederhana yang seolah memancarkan ketenangan. Ia mengamati setiap detail, senyum tipis yang muncul ketika ia puas dengan sapuan kuas, matanya yang mengikuti cahaya senja di luar jendela, cara ia menundukkan kepala ketika mencampur warna di palet. Tidak ada kemewahan, tidak ada sandiwara, hanya ketulusan yang begitu murni. Siapa dia? Raka akhirnya bertanya pada Dion. Suaranya nyaris berbisik. Dia, gadis desa ini. Namanya Naila Az-Zahra. Salah satu pelukis lokal yang paling berbakat. Jawab Dion sambil tersenyum. Aku pikir dia bisa menjadi model utama kita. Raka tidak menjawab. Matanya tetap terpaku pada Naila. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan saat menghadiri pesta atau menandatangani kontrak bisnis. Ia menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya berhenti sejenak bukan karena kekuasaan, bukan karena uang, bukan karena pencapaian, melainkan karena seorang gadis sederhana yang duduk di sanggar kecil, memandang kanvas dengan ketulusan, tanpa menyadari bahwa dunia kota yang besar pun tidak mampu menandinginya. Dan saat kuas Naila menutup satu sapuan terakhir di kanvasnya, Raka tersentak. Ini bukan sekadar lukisan. Ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Takdir, yang diam-diam bergerak sejak undangan dibuat, kini menatap mereka berdua dari balik cahaya senja. Tawaran mendadak. Sanggar kecil itu masih dipenuhi aroma cat dan kayu hangat ketika Dion menarik Naila ke sisi ruangan, sedikit menjauh dari Raka. Nadanya serius tapi hangat. Naila, kata Dion, kami punya tawaran untukmu. Galeri Raka akan mengadakan pameran besar di kota. Kami ingin kau menjadi model untuk lukisan utama. Tema, kemurnian desa. Naila menatap Dion. Mata terbuka lebar.
Ia menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Aku bukan siapa-siapa, Pak Dion. Aku hanya gadis desa biasa. Lukisan-lukisanku hanyalah hobi. Dion tersenyum, menepuk bahunya ringan. Itulah yang kami cari. Kesederhanaan dan ketulusanmu. Tak ada riasan, tak ada kemewahan. Hanya dirimu yang asli. Itu yang membuatmu unik. Naila menunduk, bingung. Hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Ia belum pernah pergi jauh dari desa. Kota besar, galeri, orang-orang yang berpakaian rapi dan sibuk, semua itu terasa asing dan menakutkan. Di sisi lain ruangan, Raka diam saja, menatap Naila dengan tatapan hangat yang berbeda dari biasanya. Tidak ada kesombongan, tidak ada ambisi, hanya rasa kagum yang tulus. Naila mengangkat pandangannya perlahan. Mata Raka bertemu dengan matanya, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang membuatnya tenang, kejujuran yang bisa dirasakannya tanpa kata-kata. Jika kau setuju, kau akan datang ke kota. Kami akan menyiapkan segalanya. Tak perlu takut, kata Dion lagi. Dan, Raka juga ingin ikut mendampingimu selama prosesnya. Aku pikir, kau akan nyaman dengannya. Naila menghela napas panjang. Ia menatap Raka lebih lama. Sekali lagi, tatapan itu, tanpa kata, mengatakan bahwa ia dipercaya, dihargai, dan tak akan dijadikan permainan atau pameran belaka. Baiklah, aku akan mencobanya. Akhirnya Naila berkata pelan. Suaranya masih ragu namun ada keteguhan yang baru lahir di hatinya. Dion tersenyum lebar. Dan Raka menatapnya dengan mata yang lembut tapi penuh arti. Di sanalah, di sanggar sederhana yang menjadi dunia Naila, sebuah langkah besar menuju kota dan kehidupan yang berbeda dimulai. Takdir kembali bergerak, membawa dua dunia yang berbeda, sederhana dan mewah, ke persimpangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Langkah ke kota. Hari itu, desa Naila dipenuhi sinar matahari pagi yang hangat. Salsa Amira, sahabat Naila sejak kecil, menatapnya dengan campuran cemas dan bangga. Kau yakin ingin pergi, Naila? Tanya Salsa sambil menggenggam tangan Naila. Kota itu berbeda. Banyak hal yang tidak kita kenal di sini. Naila tersenyum lembut. Aku tahu, Salsa. Tapi ini kesempatan yang tak boleh kulewatkan. Lagi pula, aku akan belajar banyak hal baru. Setelah pelukan panjang dan restu dari sahabatnya, Naila menaiki mobil yang membawa tim galeri ke kota. Hati kecilnya berdebar, antara rasa takut dan antisipasi. Ia menatap jendela, melihat sawah, rumah kayu, dan jalan setapak desa yang mulai memudar di kejauhan. Dunia yang sederhana, damai, dan familiar itu kini hanya menjadi kenangan yang tersimpan rapi di hatinya. Begitu memasuki kota, pandangannya langsung tertumbuk pada gedung-gedung tinggi yang menjulang, kaca yang memantulkan cahaya matahari, dan jalanan yang dipenuhi kendaraan berkilau. Lampu neon berkelap-kelip dan orang-orang yang sibuk berjalan cepat membuatnya canggung. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menapaki dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan yang ia kenal. Di sisi lain, Raka Mahendra duduk di mobilnya, diam-diam memperhatikan Naila. Cara ia menatapnya tidak seperti biasa, bukan hanya sebagai model atau inspirasi untuk lukisan, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar menarik perhatiannya. Ia melihat bagaimana Naila menundukkan kepala saat mobil melaju melewati gedung pencakar langit, bagaimana tangannya menggenggam tas kecilnya erat-erat, dan bagaimana mata gadis itu memantulkan ketakutan sekaligus rasa ingin tahu. Semua gerakan itu tampak begitu tulus, membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Raka tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu, ketulusan Naila adalah sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang atau digantikan oleh kemewahan kota manapun. Mobil berhenti di depan galeri yang megah. Kaca gedungnya memantulkan sinar sore. Naila turun dengan hati-hati, menatap dunia yang baru dan terasa begitu berbeda dari desa yang ia cintai. Tenang,
Naila, kau akan baik-baik saja, bisik Raka, tanpa ingin membuatnya takut. Suaranya lembut, namun penuh keyakinan. Naila mengangguk, berusaha menenangkan diri. Ia menghirup udara kota yang hangat dan sedikit beraroma debu, menatap langit yang jauh lebih sempit dibanding desa. Namun di balik semua itu, ada rasa penasaran yang tumbuh, tentang seni, tentang pengalaman baru, dan tentang seseorang yang diam-diam memperhatikannya dengan kagum. Dan di saat itu, langkah Naila di kota besar menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya, bukan hanya sebagai model lukisan, tetapi sebagai gadis desa yang akan menyentuh hati seorang bos muda kaya raya. Lukisan pertama. Di salah satu ruang galeri yang diterangi cahaya lembut sore, Arif Setiawan menyiapkan kanvas besar. Palet warna tersebar di meja kayu, kuas-kuas baru dan bersih siap dipakai. Atmosfer ruangan sunyi, hanya terdengar suara sapuan kuas dan desah napas ringan Naila yang duduk di kursi di tengah ruangan. Tenang saja, Naila, kata Arif sambil tersenyum. Kau tak perlu berpose seperti model profesional. Duduk saja seperti biasa. Lakukan apa yang membuatmu nyaman. Naila menunduk sejenak, lalu menatap Arif. Aku takut salah, Pak Arif. Aku belum pernah jadi model. Arif menggeleng. Tidak ada yang salah. Justru kesederhanaanmu itulah yang akan membuat lukisan ini hidup. Naila duduk dengan tenang, tangan di pangkuan. Tatapan sesekali menatap jendela yang memantulkan cahaya senja. Ia tidak mencoba menarik perhatian, tidak tersenyum berlebihan, hanya menjadi dirinya sendiri, lurus, sederhana, dan tulus. Raka Mahendra berdiri di sudut ruangan, diam-diam memperhatikan. Mata dan hatinya terpaku pada setiap gerakan Naila. Bagaimana ia menggerakkan jari saat menata rambut yang tertiup angin. Bagaimana matanya mengikuti cahaya yang masuk dari jendela. Setiap detil kecil tampak begitu mempesona. Jauh dari segala kemewahan yang biasa ia lihat. Arif mulai menggoreskan kuas di kanvas. Garis demi garis, sapuan demi sapuan, mulai membentuk sosok Naila. Warna kulitnya, kerudung yang lembut, sorot mata yang tenang, semuanya tampak hidup di atas kanvas. Aura alami Naila memancar begitu kuat, seperti cahaya lembut yang menyelimuti seluruh ruangan. Raka tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Setiap kali ia menatap kanvas, hatinya berdebar. Ini bukan sekadar lukisan. Ini adalah potret ketulusan dan kesederhanaan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Naila, ia benar-benar berbeda, pikir Raka dalam hati. Bukan karena cantik, tapi karena keanggunannya datang dari dalam. Lukisan itu terus berkembang. Setiap sapuan kuas menekankan karakter asli Naila, bukan ciptaan, bukan sandiwara. Dan di saat itu, Raka menyadari bahwa apa yang ia lihat di kanvas hanyalah refleksi dari dunia yang belum pernah ia kenal. Dunia sederhana, tulus, dan memikat tanpa harus mengumbar kemewahan. Sore itu, di ruangan yang sunyi kecuali suara kuas dan napas, Naila duduk tanpa sadar mengubah persepsi Raka tentang keindahan. Tidak ada lampu sorot, tidak ada kamera, hanya cahaya senja, kuas Arif, dan gadis desa yang tanpa sengaja menjadi pusat perhatian seorang bos kaya. Dan Raka tahu, pesonanya, yang alami dan sederhana, tidak akan pernah bisa ia temukan di kota manapun. Cemburu yang tersembunyi. Di balik tirai kaca ruang kerja galeri, Clara Wijaya duduk menatap Raka Mahendra yang sedang memperhatikan lukisan Naila. Mata Raka mengikuti setiap gerakan Naila dengan tatapan yang tidak biasa. Hangat, lembut, penuh kekaguman. Clara menahan napas. Hatinya tiba-tiba terasa panas. Selama ini ia selalu dekat dengan Raka, memahami caranya berpikir, bahkan sering membantunya mengambil keputusan penting di galeri. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Siapa gadis itu? Bisik Clara pada dirinya sendiri, meski Raka tidak ada di dekatnya. Ia menatap layar komputer dan foto-foto persiapan pameran, tapi pandangannya terus kembali pada gambar Naila yang sederhana tapi memikat. Ia merasa terancam.
Rasa cemburu yang tak pernah ia akui sebelumnya mulai muncul. Clara selalu percaya bahwa kecerdasan, pengalaman, dan posisinya di galeri membuatnya dekat dengan Raka. Namun gadis desa itu, dengan kesederhanaan yang murni dan senyum tulus, mampu menarik perhatian Raka tanpa harus bersaing atau menunjukkan ambisi. Clara menutup laptopnya perlahan, mencoba menenangkan diri. Ini hanya model. Ia hanya bagian dari pameran. Tidak ada yang lebih dari itu, gumamnya. Tapi kata-kata itu tidak meyakinkannya. Hatinya tetap menegang setiap kali melihat Raka tersenyum pada Naila, atau menatap lukisan yang dibuat dari aura alami gadis itu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Raka sering berdiri lebih lama di dekat Naila, bagaimana matanya bersinar saat Naila tersenyum atau bergerak dengan alami. Clara menyadari, sesuatu sedang berubah di antara mereka, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Perasaan cemburu itu membuat Clara gelisah. Ia tidak ingin kalah oleh seorang gadis desa yang bahkan belum mengerti dunia kota dan seni modern. Clara mulai merencanakan, dalam hati, cara untuk memastikan posisinya tetap aman, dan mungkin, jika perlu, mengingatkan Raka siapa yang selalu ada di sisinya. Namun di sudut lain hati Clara, ia juga merasa kagum pada Naila, meski enggan mengakuinya. Gadis itu memiliki sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, ketulusan dan aura alami yang memikat siapapun tanpa perlu usaha. Di balik kemewahan galeri dan kesibukan kota, benih konflik dan kecemburuan mulai tumbuh, diam-diam, namun pasti. Dan tanpa Clara sadari, perasaan itu akan menjadi ujian pertama bagi hubungan yang tak sengaja mulai terbentuk antara Raka dan Naila. Percakapan di balkon. Malam itu, kota tampak berbeda dari lantai atas galeri. Lampu-lampu jalan dan gedung pencakar langit berkelap-kelip, menciptakan lautan cahaya yang berkilau seperti bintang yang jatuh. Angin malam lembut menyapu balkon, membawa aroma hangat dari kafe-kafe dan taman kota di bawah. Naila berdiri di tepi balkon, menatap kerlip lampu kota dengan mata yang masih dipenuhi rasa kagum dan sedikit canggung. Ia belum terbiasa dengan dunia yang serba gemerlap ini. Namun keindahan malam kota membuat hatinya sedikit tenang. Raka Mahendra berdiri di sampingnya, menatap kota yang sama dengan sudut pandang berbeda. Namun kali ini, pandangannya sering tertuju pada Naila, bukan pada lampu-lampu yang memantul di kaca gedung. Ia tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh, namun suasana malam itu terasa begitu hangat, sehingga senyum tipisnya perlahan menjadi nyata. Aku tidak pernah menyangka kota sebesar ini bisa terlihat begitu indah di malam hari, kata Naila pelan, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Raka menoleh, melihat tatapan tulusnya. Indah, tapi tidak sebanding dengan yang kulihat sekarang, ujarnya, suara rendah tapi lembut. Ia menatap Naila, dan untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan bisnis, galeri, atau posisi sosialnya. Hanya ada gadis sederhana yang berdiri di sisinya. Naila tersenyum malu, menundukkan kepala sejenak. Kau selalu melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, ya? Raka tertawa ringan. Suaranya pecah di udara malam yang hening, lepas dan tanpa beban. Sesuatu yang jarang ia rasakan di tengah tumpukan kontrak dan rapat panjang. Tawa itu membuat Naila menoleh, terkejut namun ikut tersenyum. Ini, pertama kalinya aku merasa bisa tertawa tanpa memikirkan apapun, kata Raka, menatap langit malam sebentar, kemudian kembali menatap Naila. Sejak lama, aku tidak merasakan ketenangan seperti ini. Naila menatapnya, hatinya hangat. Ia merasa ada kedekatan yang aneh tapi nyaman. Tidak ada kepalsuan, tidak ada ambisi, hanya percakapan sederhana di balkon malam yang menenangkan. Mereka berbincang panjang, dari hal-hal kecil tentang desa dan kota, hingga warna favorit, sampai tawa yang muncul begitu saja tanpa alasan. Raka merasa ringan, seolah beban dunia yang selama ini menekannya sirna sejenak. Di bawah cahaya lampu kota dan angin malam yang lembut, Naila dan Raka menemukan momen yang tidak bisa mereka dapatkan di ruang rapat atau pesta mewah,
momen sederhana yang membuat hati mereka berbicara tanpa kata-kata berlebihan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka Mahendra, bos muda yang kaya raya dan biasanya dingin, tertawa lepas, tanpa beban, di hadapan seorang gadis desa yang hanya duduk dan menjadi dirinya sendiri. Takdir, sekali lagi, diam-diam menulis babak baru dalam kisah mereka. Bisikan hati. Malam itu setelah percakapan di balkon, Raka duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap kota yang gemerlap dari balik jendela kaca galeri. Lampu-lampu jalan berkelip seperti ribuan titik cahaya kecil, tapi matanya tidak tertuju pada itu. Pikirannya terus kembali pada gadis desa yang sederhana, Naila Az-Zahra. Ia mengingat cara Naila menatap langit malam, cara senyumnya muncul tanpa dibuat-buat, dan bagaimana ketenangannya mampu menenangkan kegelisahan Raka yang biasanya tak pernah hilang. Setiap detail kecil terus bermain di benaknya, membuat dadanya berdebar dengan cara yang aneh dan asing. Raka menatap tangannya sendiri, seolah mencoba memahami perasaan baru ini. Selama ini, ia hanya mengenal kekaguman atau rasa hormat terhadap seni, bisnis, atau wanita yang selalu tertarik pada hartanya. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar kagum, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Aku jatuh cinta. Kata itu terdengar aneh di telinganya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dengan sedalam ini. Jatuh cinta pada seorang gadis desa sederhana yang bahkan tidak mengerti dunia kota. Gadis yang tidak peduli pada status, kemewahan, atau kekayaan. Raka menutup matanya sejenak, merasakan detak jantungnya yang tak biasa. Ia sadar bahwa sejak pertama kali melihat Naila melukis langit senja di sanggar desa, hatinya sudah mulai bergerak, tanpa ia sadari, tanpa ia rencanakan. Ia tersenyum tipis, hati penuh campuran kagum, haru, dan kebahagiaan yang tak pernah ia temui di pesta-pesta mewah maupun rapat bisnis. Perasaan ini tulus, murni, dan asing, namun begitu memikat. Jatuh cinta pada seseorang seperti dia, bisiknya lagi, suara nyaris tak terdengar. Ini rasanya seperti menemukan bagian dari diriku yang selama ini hilang. Di ruang kerja yang sunyi, dengan cahaya lampu hangat dan bayangan kota yang menari di dinding, Raka menyadari sesuatu yang jelas. Perasaan ini bukan sekadar kagum atau penasaran. Ini lebih dalam, lebih nyata, lebih menggetarkan. Dan bisikan hati itu, lembut namun tegas, menyatakan satu hal yang Raka tak bisa ingkari. Naila telah merasuki setiap sudut pikirannya. Tanpa sadar, tanpa rencana, ia jatuh cinta. Untuk pertama kalinya, kekayaan, gedung, dan semua pencapaian terasa tak berarti dibandingkan satu hal sederhana, hati seorang gadis desa. Fitnalus. Beberapa hari setelah pameran persiapan dimulai, suasana galeri tiba-tiba berubah. Clara Wijaya, dengan senyum tipis tapi penuh maksud tersembunyi, mulai menyebarkan kabar di antara staf dan beberapa kolektor seni. Menurutku gadis desa itu terlalu beruntung, bisik Clara pada salah satu kolektor muda. Mungkin dia hanya memanfaatkan Raka untuk mendapatkan perhatian dan peluang di kota. Kau tahu kan, bagaimana gadis-gadis desa terkadang ingin keluar dari kesederhanaan mereka. Rumor itu berputar cepat, diam-diam namun efektif. Beberapa staf mulai menatap Naila dengan rasa curiga, dan bisik-bisik kecil memenuhi galeri setiap kali ia lewat. Naila pertama kali mendengar fitnah itu dari salah satu asisten galeri yang tampak canggung. Naila, maaf, aku dengar beberapa orang bilang kau mungkin hanya ingin memanfaatkan Raka, ujarnya pelan, menunduk. Hati Naila tercekat. Ia menunduk, tangan gemetar, merasakan panas di pipinya. Aku tidak pernah berniat begitu, bisiknya kepada diri sendiri. Suara itu hampir tenggelam oleh desah angin dari jendela yang terbuka. Naila merasa dunia yang baru saja mulai ia kenal menjadi berat. Semua yang ia lakukan, semua ketulusan yang ia tunjukkan, seakan dipertanyakan hanya karena rumor halus yang disebarkan seseorang yang cemburu. Ia menatap lukisan-lukisan yang terpajang di dinding galeri,
Kanvas yang seharusnya menjadi tempat ekspresi dan ketulusan. Rasa sakit menyelinap ke dalam hatinya. Ia merasa tak berdaya, bahkan di hadapan orang-orang yang seharusnya menghargai seni dan kejujuran. Raka yang sedang menyelesaikan beberapa dokumen, menyadari perubahan suasana. Ia melihat tatapan sedih Naila dan segera mendekat. "Naila, apa yang terjadi?" tanyanya lembut, khawatir. Naila menatap Raka. Air mata hampir menetes. Mereka bilang aku hanya memanfaatkanmu, Raka. Aku tidak tahu harus berkata apa. Raka menatapnya lama. Hatinya sakit melihat gadis itu terluka. Ia meraih tangan Naila, menatap matanya dalam-dalam. "Jangan dengarkan mereka," kata Raka dengan tegas. "Aku tahu siapa dirimu, Naila. Aku yang melihat ketulusanmu. Aku yang tahu hatimu. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Naila menunduk, mencoba menahan air mata. Kata-kata Raka menenangkan sebagian hatinya. Tapi luka karena fitnah Clara tetap menusuk. Ia menyadari bahwa dunia kota ini tidak selalu ramah bagi kesederhanaan dan ketulusan. Namun di balik semua itu, Naila mulai menumbuhkan tekad. Ia tidak akan membiarkan rumor menghancurkan apa yang ia percaya. Dan di sampingnya, Raka berdiri sebagai bukti bahwa ketulusan dan hati yang tulus bisa menangkis fitnah sekecil apapun. Malam itu, galeri tetap megah dan gemerlap, tapi Naila belajar satu hal. Di dunia penuh ambisi dan iri hati, ketulusan bisa menjadi senjata paling kuat, dan ia baru saja belajar bagaimana menghadapi ujian pertama dalam perjalanannya. Air mata di ruang lukis. Ruang lukis di galeri terasa sunyi, hanya terdengar suara sapuan kuas Arif yang lembut di kanvas. Tapi bagi Naila, semua itu terasa berat. Setiap bisik-bisik yang ia dengar, setiap tatapan curiga yang ia rasakan sejak fitnah Clara menyebar, membebani hatinya. Ia duduk di sudut ruangan, tangan menggenggam tasnya, kepala tertunduk. Mata Naila berair, tapi ia berusaha menahan. Perasaan kecewa dan takut bercampur menjadi satu. Apa aku pantas di sini? Apa aku hanya dijadikan alat untuk kesenangan mereka? Gumamnya pada diri sendiri. Hatinya nyaris menyerah. Ia memikirkan desa, kesederhanaan yang ia tinggalkan, sahabatnya Salsa yang selalu mendukung, dan semua ketenangan yang kini terasa begitu jauh. Ia hampir memutuskan untuk pulang, meninggalkan galeri, meninggalkan kota, dan meninggalkan semua ini yang membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Tiba-tiba, pintu ruang lukis terbuka perlahan. Raka Mahendra melangkah masuk. Tatapannya fokus pada Naila yang menunduk. Ia menutup pintu di belakangnya dan melangkah mendekat dengan hati-hati. "Naila," suaranya lembut, namun cukup jelas untuk menghentikan gemetar hati Naila. Naila menoleh, matanya memerah. "Raka, aku tidak bisa. Aku merasa, semua ini terlalu berat." Suaranya tersendat, menahan air mata yang hampir menetes. Raka duduk di kursi dekatnya, menatap Naila tanpa kata-kata panjang. Ia meraih tangan Naila, menggenggamnya dengan hangat. "Aku tahu mereka berkata hal-hal yang tidak benar," kata Raka perlahan. "Tapi aku yang melihatmu. Aku yang tahu siapa dirimu. Semua yang kau lakukan di sini, tulus, murni, dan indah. Aku percaya padamu." Naila menunduk lebih dalam. Air mata akhirnya jatuh perlahan, menetes di pipinya. "Tapi Raka, aku merasa tidak pantas. Aku hanya gadis desa biasa. Aku takut aku hanya mengacaukan segalanya," bisiknya. Raka menggelengkan kepala, menatap matanya penuh keyakinan. "Tidak, Naila, kau bukan sekadar gadis desa biasa. Kau unik. Dan dunia ini, galeri ini, aku ingin kau merasa di sini karena dirimu sendiri, bukan karena orang lain. Aku ada di sini, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi atau merasa sendirian." Naila menggenggam tangan Raka lebih erat. Hati yang sebelumnya berat kini perlahan terasa ringan.
Kehangatan dan ketulusan Raka menenangkan luka yang ditimbulkan oleh rumor dan rasa takut. Di ruang lukis yang sepi itu, dengan aroma cat dan cahaya senja yang lembut menembus jendela, Naila menyadari satu hal, ia tidak sendirian. Ada seseorang yang benar-benar mempercayainya, yang melihat ketulusannya, dan yang menenangkannya saat dunia terasa begitu berat. Dan untuk pertama kalinya sejak rumor itu menyebar, Naila merasa bahwa ia bisa tetap bertahan, melanjutkan perjalanan ini, dengan hati sedikit lebih tenang, karena Raka ada di sisinya. Pengakuan tulus. Malam itu, galeri hampir kosong. Lampu-lampu lembut menyorot lukisan-lukisan yang terpajang rapi, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu. Naila duduk di kursi dekat jendela, mencoba menenangkan pikirannya setelah hari yang panjang. Raka Mahendra berdiri tak jauh darinya. Raut wajahnya serius tapi lembut. Hening sejenak. Sebelum akhirnya Raka melangkah mendekat. Suara langkahnya nyaris tak terdengar. Namun kehadirannya memenuhi ruangan. Naila, ucap Raka. Suaranya rendah namun tegas. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Sesuatu yang sudah lama ingin aku ungkapkan. Naila menoleh. Mata mereka bertemu. Ada ketegangan dan rasa penasaran di matanya, campur aduk dengan rasa takut dan harapan. Apa itu, Raka? Tanyanya pelan. Raka menarik napas panjang, menatapnya dalam-dalam. Sejak pertama kali aku melihatmu di sanggar desa, aku tak bisa melupakanmu. Tidak hanya wajahmu, Naila, tetapi ketulusanmu, caramu memandang dunia, cara kau bergerak tanpa berpura-pura. Itu, menghentikan waktu untukku. Hati Naila berdegup kencang. Kata-kata itu seperti angin yang menerbangkan semua beban yang selama ini menahannya. Ia terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya seakan membeku, tapi hatinya bergetar tanpa henti. Raka melangkah lebih dekat, menundukkan kepala sedikit. Suaranya semakin lembut. Aku jatuh cinta padamu, dan aku tidak ingin menunggu lagi atau menyembunyikan perasaan ini. Kau telah mengubah cara aku melihat dunia, dengan satu senyum, satu tatapan, satu gerakan sederhana. Naila menunduk sejenak, menahan air mata yang hampir menetes. Hatinya bergetar, tubuhnya gemetar karena campuran takut dan bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang bos muda kaya raya, yang tampak begitu dingin dan tak tersentuh, bisa merasakan hal yang sama tulusnya seperti dirinya. Aku tidak tahu harus berkata apa, bisik Naila akhirnya, suaranya nyaris serak. Hanya, hatiku juga merasa, berbeda ketika kau ada di dekatku. Raka tersenyum lembut, mengambil tangan Naila, dan menggenggamnya hangat. Itulah yang ku maksud, Naila. Tidak perlu kata-kata panjang. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tulus. Aku di sini karena kau, bukan karena siapapun atau apapun. Di ruang galeri yang sunyi, di tengah lukisan-lukisan yang menceritakan keindahan, ketulusan, dan kesederhanaan, dua hati bertemu. Dua dunia yang berbeda, kota dan desa, kemewahan dan kesederhanaan, berpadu dalam satu pengakuan yang tulus. Naila menatap Raka, matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa hatinya tak bisa berbohong. Raka Mahendra, bos muda yang kaya raya, telah jatuh cinta padanya, dan kini, ia pun merasakan hal yang sama. Di momen itu, waktu seakan berhenti, meninggalkan hanya dua hati yang saling menemukan keberanian untuk jujur, saling mempercayai, dan saling mencintai. Investor yang mengancam. Hari itu, suasana galeri tegang. Kevin Hartono, salah satu investor utama pameran, duduk di ruang pertemuan dengan raut wajah serius. Jas mahal dan jam tangan berkilau tak mampu menyamarkan nada tegas dalam suaranya. Raka, kita perlu bicara serius. Kevin membuka pembicaraan. Aku dengar kalian melibatkan gadis desa itu sebagai model utama. Aku menghargai kreativitas, tapi aku tidak bisa mempertaruhkan dana untuk hal yang terlalu berisiko.
Jika kau tetap memaksakan ini, aku akan menarik semua investasi. Raka Mahendra menatap Kevin tanpa tergesa. Ia tahu posisi ini sulit. Pameran ini membutuhkan dukungan finansial untuk bisa berjalan megah. Dan Kevin adalah salah satu investor terbesar. Kehilangan dana berarti reputasi dan proyeknya bisa terguncang. Kevin, Naila bukan sekadar model. Raka menjawab tenang. Suaranya rendah tapi tegas. Dia tulus. Dia membawa kehidupan dan keindahan ke lukisan-lukisan ini. Aku percaya padanya. Kevin mengerutkan kening. Aku tidak peduli soal tulus atau tidak. Bisnis tetap bisnis. Raka, kau harus memilih. Apakah cinta dan idealismemu lebih penting daripada kelangsungan pameran dan reputasi? Raka terdiam, menatap jendela. Kota besar di luar berkilau. Gedung-gedung tinggi seperti menertawakan dilema yang ia hadapi. Di satu sisi, Naila, gadis desa sederhana yang memikat hatinya dan mengajarkan arti ketulusan. Di sisi lain, bisnis, investasi, dan tanggung jawab yang menempatkan ia di puncak dunia kota. Ia menutup mata sejenak, merasakan detak jantungnya yang berpacu. Kevin, aku menghargai investasimu, kata Raka akhirnya. Tapi aku tidak bisa mengorbankan seseorang yang tulus hanya demi uang atau reputasi. Naila bukan risiko, dia bagian dari pameran ini, bagian dari inspirasi, dan bagian dari hidupku. Kevin menatapnya tajam, marah tapi terdiam karena keteguhan Raka. Raka, kau mengambil risiko besar, bisiknya, sebelum bangkit dan meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Raka menatap pintu yang tertutup. Hatinya berdebar. Tapi ada ketenangan yang baru ia rasakan. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya soal pameran atau investor. Ini tentang hati. Tentang siapa yang ia pilih. Antara dunia gemerlap yang selalu ia kenal, atau gadis desa sederhana yang tanpa sengaja mengubah seluruh pandangannya tentang kehidupan. Di ruang galeri yang hening, Raka menyadari satu hal. Cinta kadang memang menuntut keberanian lebih besar daripada bisnis atau kekayaan. Dan ia siap menghadapi konsekuensinya. Takdir sekali lagi menuntun langkahnya, ke arah yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi hanya dengan hati yang tulus. Keputusan berani. Raka Mahendra duduk di ruang kerja galeri. Mata menatap kota yang berkilau di bawah cahaya sore. Teleponnya masih hangat dari percakapan terakhir dengan Kevin Hartono. Investor itu jelas marah, ancamannya berat, dan konsekuensinya bisa mengguncang seluruh pameran. Namun Raka tidak merasa takut. Di sampingnya, Naila berdiri dengan wajah khawatir. Tangannya sedikit menggenggam tas kecilnya. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh tanya, seolah mencari jawaban dalam diam. Raka, apa kau yakin? Tanya Naila pelan. Suaranya lembut, tapi ada keraguan terselip di antara kata-katanya. Raka tersenyum, menatapnya. Aku yakin, Naila. Aku tidak bisa mengorbankanmu hanya karena uang atau tekanan orang lain. Kau bagian dari pameran ini, ya, tapi lebih dari itu, kau bagian dari hidupku. Naila terdiam. Hatinya berdebar. Tak percaya mendengar kata-kata tulus dari Raka. Segala ketakutan yang ia rasakan, tentang dunia kota, fitnah Clara, bahkan tekanan investor, perlahan mereda. Raka menatap layar komputer, membalas email Kevin dengan tegas. Kevin, keputusanmu untuk menarik dana tentu hakmu. Tapi aku tidak akan mengorbankan seseorang yang tulus dan berharga demi uang atau tekanan. Pameran ini tetap berjalan dengan Naila sebagai model utama. Terima kasih atas perhatianmu. Ia menekan tombol kirim tanpa ragu. Hatinya tenang, meski tahu risiko besar menanti. Ia memilih cinta dan ketulusan daripada kepastian finansial atau tekanan pihak lain. Naila menatapnya. Mata berkaca-kaca. Raka, terima kasih. Aku tidak tahu harus bilang apa. Raka menggenggam tangannya. Lembut tapi penuh keyakinan. Kau tidak perlu berkata apa-apa. Yang penting,
Kita tetap bersama. Aku akan melindungimu, di pameran ini, di kota ini, dan di setiap langkah kita selanjutnya. Di galeri yang megah namun kini terasa lebih hangat, Raka Mahendra membuat keputusan berani, memilih hati daripada kepentingan. Dan bagi Naila, keputusan itu bukan sekadar kata-kata, tetapi janji nyata bahwa ia diterima, dihargai, dan dilindungi. Malam itu, lampu-lampu kota bersinar, namun bagi mereka, cahaya terbesar adalah keberanian Raka memilih cinta tanpa kompromi. Pameran besar. Hari itu, Galeri Raka Mahendra dipenuhi tamu dari berbagai kalangan, kolektor seni, kritikus, wartawan, dan penggemar lukisan. Lampu kristal berkilau, langit-langit tinggi memantulkan cahaya lembut ke setiap sudut ruangan, menciptakan suasana mewah tapi elegan. Di tengah ruangan, kanvas besar menampilkan sosok Naila Az-Zahra. Ia duduk dengan tenang di kursi kecil, kerudungnya tertata rapi. Tatapannya lembut menatap langit senja yang dilukis arif di latar. Aura alami dan ketulusan yang dipancarkan lukisan itu membuat seluruh ruangan seakan terhenti sejenak. Para tamu berkumpul, berbisik kagum, dan menatap kanvas itu dengan takjub. Luar biasa, begitu murni, komentar salah satu kritikus. Aku jarang melihat model yang bisa membuat lukisan terasa hidup seperti ini. Seorang kolektor tua tersenyum. Ini bukan sekadar lukisan, ini jiwa yang terpancar. Lihatlah matanya, sikapnya, sungguh memukau. Raka berdiri di samping Naila, menatap lukisan itu dengan hati penuh bangga. Ia tahu, semua perhatian itu bukan hanya karena teknik arif atau konsep pameran, tetapi karena Naila, keanggunan yang alami dan tulus. Naila merasakan semua tatapan itu, tapi hatinya tetap tenang. Tidak ada rasa sombong atau takut. Hanya rasa hangat melihat orang-orang menghargai karya yang lahir dari kesederhanaan dan ketulusan. Raka menatapnya dalam-dalam, tersenyum. Kau membuat semua orang terpesona, Naila. Tapi yang paling penting, kau membuatku takjub, bisiknya pelan. Naila menunduk malu, pipinya memerah. Aku hanya menjadi diriku sendiri, Raka. Para tamu terus berdecak kagum, mengambil foto, dan menulis komentar positif. Bahkan Clara, yang hadir di pojok ruangan, menatap Naila dengan mata yang sulit menyembunyikan rasa terkejut dan cemburu. Semua usaha fitnahnya tak lagi berarti. Keindahan dan ketulusan Naila bersinar begitu terang sehingga tak bisa diabaikan. Di tengah gemerlap kota dan pameran yang mewah, satu hal menjadi jelas. Ketulusan hati, kesederhanaan, dan kecantikan alami bisa mengalahkan segala sandiwara dunia kota. Dan Naila, gadis desa yang sederhana, berhasil membuat seluruh dunia seni terpesona hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Malam itu, galeri bukan sekadar tempat pameran. Itu menjadi saksi lahirnya kisah yang lebih dari lukisan. Kisah tentang ketulusan, keberanian, dan cinta yang mulai tumbuh di antara Naila dan Raka. Sorotan media. Keesokan harinya, galeri dipenuhi suasana yang berbeda. Kamera, tripod, dan mikrofon memenuhi sudut ruangan, sementara jurnalis dari berbagai media menyiapkan peralatan untuk wawancara. Foto-foto lukisan Naila telah menjadi berita utama, dan konsep pameran, kemurnian desa, menarik perhatian banyak orang. Reporter wanita berdiri di depan Naila, tersenyum hangat. Naila Az-Zahra, banyak orang kagum dengan lukisan dan aura alami yang Anda tampilkan. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Naila menunduk sejenak, tersenyum malu. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Aku tidak menyangka semua ini bisa begitu diterima. Aku hanya ingin menyampaikan ketulusan melalui lukisan ini. Lensa kamera terus menyorotnya, menangkup setiap gerakan, senyum, dan tatapan lembutnya. Sorotan media tidak hanya menyorot lukisan, tetapi juga gadis desa sederhana yang duduk di tengah gemerlap galeri. Artikel dan liputan televisi menyebar cepat. Banyak kritikus memuji konsep kecantikan alami Naila,
menyebutnya sebagai inspirasi bagi dunia seni modern. Bahkan di media sosial, nama Naila mulai trending. Orang-orang membicarakan senyum tulusnya, cara ia menatap kanvas, dan ketenangan yang ia bawa ke pameran. Raka Mahendra mengamati semua itu dari sisi ruangan. Hatinya campur aduk antara bangga dan kagum. Ini bukan hanya tentang lukisan, Naila, tapi tentang dirimu, gumamnya. Naila menatap Raka. Matanya bersinar lembut. Aku tidak pernah membayangkan akan mendapat perhatian seperti ini. Aku hanya melakukan yang terbaik dengan apa yang aku punya. Raka tersenyum, menepuk bahunya ringan. Dan itu sudah luar biasa. Kau telah membuktikan sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Ketulusan dan keindahan alami selalu terlihat, bahkan di tengah dunia yang penuh gemerlap. Media terus mengalir, tapi Naila tetap tenang. Namanya kini mulai dikenal, bukan karena kemewahan, status, atau popularitas palsu, melainkan karena ketulusan dan keanggunan yang tulus. Dunia kota yang penuh ambisi kini mulai melihat bahwa ada kecantikan yang tak bisa dipalsukan, dan Naila, gadis desa sederhana, menjadi bintang dari sorotan itu. Malam itu, galeri tidak hanya menjadi tempat pameran seni. Itu menjadi panggung di mana ketulusan hati dan kecantikan alami seorang gadis desa mulai dikenal dunia, membuka lembar baru dalam hidup Naila dan Raka. Hati yang takut. Beberapa hari setelah sorotan media, Naila duduk sendiri di balkon galeri, menatap kota yang berkilau di malam hari. Hati kecilnya dipenuhi kecemasan yang tak ia mengerti sepenuhnya. Semua perhatian, sorotan kamera, dan pujian membuatnya merasa asing dengan dirinya sendiri. Aku takut, Raka, bisiknya pelan ketika Raka datang menghampirinya. Aku takut semua ini akan mengubahku. Aku takut aku kehilangan kesederhanaanku, menjadi gadis kota yang bukan aku lagi. Raka duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Naila, kau tidak akan berubah karena dunia melihatmu, kata Raka tegas namun hangat. Aku tidak ingin mengubahmu. Aku mencintai siapa dirimu, gadis desa yang tulus, sederhana, dan penuh ketulusan. Itulah yang membuatmu istimewa. Naila menunduk. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Tapi semua perhatian ini, aku merasa seolah semua orang menunggu aku menjadi sesuatu yang lebih dari diriku sendiri. Raka mengusap pipinya lembut, menatap matanya dengan penuh keyakinan. Jangan khawatir, Naila. Kau tidak perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Tidak ada gemerlap kota, tidak ada sorotan media, dan tidak ada tekanan orang lain yang bisa mengubah apa yang ada di hatimu. Aku di sini, dan aku ingin kau tetap menjadi dirimu yang asli. Naila menatap Raka, hatinya bergetar. Kata-kata itu menenangkan segala rasa takut yang menumpuk di dada. Ia menyadari, meski dunia kota bisa menggoda untuk mengubahnya, ada seseorang yang tulus mencintainya apa adanya, dan itu memberinya keberanian. Raka, terima kasih. Aku merasa lebih tenang saat kau ada di sisiku. Bisiknya, suara bergetar karena campuran lega dan haru. Raka tersenyum, menggenggam tangannya lebih erat. Itulah yang ingin kau rasakan selalu. Naila, kau tidak sendiri. Kau tetap Naila Az-Zahra yang sederhana dan tulus, dan itulah yang akan selalu membuatmu bersinar. Di balkon itu, di tengah cahaya lampu kota yang gemerlap, Naila merasakan satu hal yang menenangkan hatinya. Cinta yang tulus tidak menuntut perubahan, dan keaslian hati adalah harta yang paling berharga. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, Naila merasa aman, diterima, dan tetap menjadi dirinya sendiri, tanpa takut kehilangan identitas yang selama ini ia banggakan. Pengkhianatan Clara. Pagi itu, galeri Raka Mahendra dipenuhi ketegangan yang tak terlihat dari luar. Beberapa staf berbisik cemas di lorong, sementara Arif dan tim persiapan pameran terlihat panik memeriksa dokumen dan email. Clara Wijaya duduk di ruangannya dengan senyum tipis, menatap layar laptop. Dengan diam-diam, ia mengirim salinan kontrak internal galeri,
dokumen yang berisi strategi pameran dan rincian finansial, kepada Kevin Hartono. Ia tahu, jika Kevin melihat hal ini, investor itu pasti akan menggunakan informasi itu sebagai alasan untuk menekan Raka dan pameran Naila. Tidak lama kemudian, telepon Raka berdering. Suara Kevin terdengar marah dan tegang. "Raka, aku sudah menerima kontrak internalmu. Kau melibatkan gadis desa itu. Sementara strategi kita sangat tergantung pada keamanan dan citra pameran. Aku tidak bisa mentolerir ini. Jika kau tetap memaksakan, aku akan menarik semua dana dan menghentikan proyek ini sekarang juga." Raka menunduk sejenak, merasakan dadanya menegang. Seluruh galeri, seluruh tim, dan pameran yang baru mulai bergaung kini berada di ujung jurang. Ia menatap Naila, yang berdiri di sudut ruangan. Mata gadis itu penuh cemas. Wajahnya pucat. Hati Raka teriris melihat kepanikan yang terpancar dari Naila. Ia tahu, ini bukan hanya soal bisnis. Ini juga ancaman bagi ketulusan yang mereka perjuangkan bersama. Raka menarik napas panjang, menenangkan diri. "Kevin, aku mengerti ancamanmu," gumamnya pada diri sendiri. Namun hatinya sudah tegas. Ia menolak tunduk pada tekanan. "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mengorbankan Naila atau ketulusan pameran ini demi uang atau intimidasi." Di sisi lain, Clara tersenyum puas, yakin bahwa pengkhianatannya akan membuat Raka kehilangan kendali. Tapi ia belum menyadari satu hal, keteguhan hati Raka tidak mudah digoyahkan, dan cinta serta ketulusan Naila menjadi kekuatan yang lebih besar dari ancaman manapun. Galeri hampir runtuh secara finansial dan reputasi, tapi di balik ketegangan itu, benih keberanian dan tekad baru mulai tumbuh. Raka sadar, untuk mempertahankan pameran, Naila, dan idealismenya, ia harus menghadapi pengkhianatan dengan kepala dingin dan hati yang teguh. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal jelas, tidak ada fitnah atau pengkhianatan yang bisa menghentikan ketulusan hati yang sudah tertanam di antara Raka dan Naila. Kebenaran terungkap. Beberapa hari setelah kekacauan akibat bocornya kontrak, suasana galeri masih tegang. Raka Mahendra berjalan di antara staf, mencoba menenangkan mereka sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia merasa kecewa, bukan hanya karena tekanan Kevin, tetapi juga karena ada pengkhianatan di dalam timnya sendiri. Dion, asisten setia Raka, datang tergesa-gesa membawa tumpukan dokumen dan layar laptop terbuka. "Raka, aku menemukan sesuatu," katanya serius. "Lihat ini." Raka menatap layar. Di sana terlihat jejak pengiriman dokumen internal galeri ke email Kevin, lengkap dengan waktu dan alamat pengirim. Semua bukti mengarah pada Clara Wijaya. Raka menghela napas panjang. Kekecewaan membebani dadanya. Selama ini, ia percaya Clara sebagai staf senior dan pendamping yang setia. Namun kenyataan bahwa Clara membocorkan kontrak demi ambisi pribadinya menampar keras hati Raka. "Clara, dia?" gumam Raka. Suaranya serak namun tegas. Dion mengangguk. "Ya, Raka. Aku yakin ini dilakukan dengan sengaja. Tapi kita masih bisa mengatasi dampaknya jika kita bertindak cepat dan tepat." Raka menunduk sejenak, menenangkan dirinya. Kemarahan dan kecewa bercampur dalam hatinya. Tapi ia tahu, sebagai pemimpin, ia harus tetap tegas. Ia menatap Dion dengan mata yang mantap. "Dion, segera panggil Clara. Kita harus bicara langsung. Tidak ada ruang untuk kebohongan atau pengkhianatan di galeri ini," kata Raka dengan suara tegas. "Aku kecewa, tapi aku tidak akan membiarkan ini menghancurkan pameran atau tim yang tulus." Dion mengangguk dan segera pergi memanggil Clara. Sementara itu, Raka menatap lukisan Naila di dinding galeri. Sosok gadis desa yang sederhana itu kini menjadi alasan baginya untuk tetap tegar. Ia menyadari satu hal, kesetiaan dan ketulusan jauh lebih berharga daripada ambisi atau kepalsuan orang lain. Tak lama kemudian, Clara masuk dengan wajah tegang. Raka berdiri, menatapnya tanpa ampun.
Kau membocorkan kontrak. Mengapa? Tanyanya singkat tapi menohok. Clara tersentak, mencoba berdalih. Tapi bukti di depan matanya tak bisa dibantah. Raka tetap tegas, tegar, dan dingin. Kecewa tapi tidak goyah. Ia tahu, tindakan berikutnya harus adil dan bijaksana, demi melindungi Pameran, Naila, dan semua yang tulus dalam timnya. Di galeri yang semula gemerlap dan tenang, kebenaran terungkap, dan meski hati Raka kecewa, ketegasan serta integritasnya tetap menjadi pondasi bagi Pameran yang hampir runtuh itu untuk tetap bertahan. Perpisahan. Beberapa jam setelah pengkhianatan Clara terungkap, suasana di galeri mulai berubah. Pekerjaan yang sempat kacau perlahan kembali tertata. Arif dan tim persiapan pameran bergerak lebih rapi, sementara Naila duduk di dekat jendela, menatap kota dengan napas lebih tenang. Clara Wijaya mengemas barang-barangnya dengan wajah tegang, sesekali menatap Raka dan Dion. Ia menyadari bahwa kepercayaan yang hilang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata manis atau senyum tipis. Raka berdiri di dekat pintu, menatapnya tanpa emosi berlebihan, hanya ketegasan yang mantap. Clara, aku harap kau belajar dari ini. Integritas dan kejujuran lebih berharga daripada ambisi pribadi, ucap Raka singkat. Clara mengangguk pelan, menelan ludah, lalu menatap Naila sekilas sebelum akhirnya melangkah keluar. Pintu galeri tertutup di belakangnya, meninggalkan jejak keheningan yang nyata. Di dalam galeri, ketegangan yang sempat mengisi udara perlahan hilang. Staf dan tim pameran kembali tersenyum, bekerja dengan lebih tenang, dan suasana hangat mulai kembali. Arif menatap lukisan Naila dan tersenyum, seakan semua kerisauan beberapa hari terakhir kini bisa terfokus pada seni, bukan konflik. Naila menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang berbeda. Raka, semuanya baik-baik saja sekarang, bisiknya lembut. Raka menatapnya dengan mata hangat. Ya, Naila. Sekarang kita bisa fokus pada hal yang penting. Pameran, lukisanmu, dan ketulusan yang telah membuat semua ini berarti. Lampu galeri memantulkan warna-warni lukisan, dan untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh ketegangan, ruangan itu terasa damai. Hati Raka dan Naila ringan, dan dunia kota yang biasanya penuh ambisi kini terasa sedikit lebih hangat, penuh dengan ketulusan dan kedamaian. Perpisahan Clara meninggalkan luka kecil, tapi juga membawa ruang bagi ketulusan dan kepercayaan untuk tumbuh kembali. Dan bagi Raka dan Naila, ini adalah awal dari babak baru, tanpa pengkhianatan, hanya ketenangan dan kebersamaan yang tulus. Hujan dan pengakuan. Hujan turun deras di kota, membasahi jalanan dan membuat lampu-lampu kota memantul di genangan air. Suara rintik hujan seperti musik lembut yang menenangkan suasana hati. Naila berdiri di pinggir jalan dekat galeri. Rambut dan kerudungnya basah karena tergesa keluar dari mobil. Ia menatap hujan yang membasahi kota. Hatinya campur aduk antara takut, lega, dan rindu. Tiba-tiba, Raka Mahendra muncul. Payung besar digenggam di satu tangan, tapi langkahnya tetap cepat hingga ia berdiri di samping Naila. Tanpa banyak kata, ia melepas payung dan menunduk, memeluk Naila erat. Aku tidak peduli hujan atau basah, aku hanya ingin kau di sisiku, kata Raka lembut. Napasnya berbaur dengan suara hujan. Sejak pertama kali aku melihatmu di desa, aku tahu, aku ingin hidup sederhana bersamamu. Bukan gemerlap kota, bukan pesta atau kekayaan, tapi hidup yang tulus, jujur, dan bahagia bersamamu. Naila terdiam, hatinya bergetar. Ia merasakan hangat pelukan Raka, ketulusan yang mengalir tanpa syarat. Air hujan menetes di kerudungnya, tapi ia tak peduli. Semua ketakutan dan kecemasan beberapa minggu terakhir sirna dalam pelukan itu. Raka, aku tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Suaranya serak karena terharu. Aku takut dunia ini bisa mengubahku. Tapi, aku ingin hidup bersamamu juga, sederhana, tulus, seperti yang kau katakan. Raka menunduk,
menatap mata Naila yang basah oleh hujan dan air mata. Itulah yang ku maksud. Naila, kita bisa jalani semuanya bersama. Hujan, kesederhanaan, kebahagiaan. Yang penting adalah kita berdua. Di tengah derasnya hujan kota, mereka berdiri berpelukan, seolah dunia di sekitar memudar. Lampu-lampu jalan dan tetesan hujan menciptakan cahaya lembut, menyorot dua hati yang kini menemukan keberanian untuk jujur pada perasaan mereka. Momen itu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang pengakuan yang tulus. Dua hati dari dunia berbeda siap menjalani hidup sederhana, saling mendukung, dan tetap menjadi diri mereka sendiri, tanpa topeng, tanpa kepalsuan, hanya ketulusan yang murni. Pulang ke desa. Beberapa minggu setelah pameran besar, Raka Mahendra memutuskan untuk menemani Naila kembali ke desanya. Mobil mewahnya melintasi jalan desa yang sederhana, berliku-liku di antara sawah hijau dan rumah-rumah kayu kecil. Bau tanah basah dan suara burung menambah kesan damai yang berbeda dari hiruk-pikuk kota. Naila tersenyum lembut. Hatinya hangat melihat Raka begitu tertarik dengan lingkungan yang membesarkannya. Ini desa tempat aku tumbuh, Raka. Semua yang kau lihat sederhana, tapi penuh kehidupan, kata Naila sambil menunjuk halaman rumahnya yang kecil tapi rapi. Raka turun dari mobil, menatap sekitar dengan kagum. Orang-orang desa menyapa Naila hangat, tersenyum ramah, dan beberapa anak muda menatapnya penasaran tapi sopan. Suasana berbeda dengan kota, tidak ada kesibukan yang menekan, tidak ada ambisi yang memaksa. Ia melihat ibu Naila di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Ayah Naila memanggul keranjang sayur dari kebun. Teman-teman Naila membantu di sanggar lukis komunitas desa. Semua tampak sederhana, tulus, dan penuh kerja keras yang tidak dipamerkan. Raka menatap Naila yang berjalan di antara teman-temannya. Wajahnya bersinar dengan senyum yang alami. Disinilah ia mengerti mengapa gadis desa itu begitu tulus. Kesederhanaan hidup, rasa saling menghargai, dan keikhlasan orang-orang sekitar membentuk Naila menjadi sosok yang hangat dan nyata. Raka menepuk bahu Naila lembut. Sekarang aku mengerti. Naila, inilah yang membuatmu berbeda. Dunia kota bisa gemerlap, tapi ketulusan seperti ini tidak ternilai harganya. Naila menoleh, tersenyum malu tapi bahagia. Aku senang kau bisa melihatnya. Raka, aku ingin kau tahu dari mana aku berasal, dan kenapa aku tetap ingin menjadi diriku sendiri. Raka menggenggam tangannya, menatap mata Naila. Aku tak ingin mengubahmu, Naila. Aku hanya ingin ada di sisimu, belajar dari ketulusanmu, dan menjadikan hidup kita sederhana tapi penuh arti. Di desa yang sunyi namun hangat itu, Raka Mahendra menemukan satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang atau prestise, kehidupan yang membentuk hati seseorang. Dan kini, ia semakin yakin bahwa memilih Naila bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang menghargai keaslian dan ketulusan yang jarang ditemui di dunia manapun. Matahari pagi menembus kabut tipis, sawah berkilau basah, dan dua hati berdiri di tengah desa, siap menjalani kehidupan sederhana, penuh ketulusan, dan bahagia bersama. Ujian kepercayaan. Beberapa minggu setelah kunjungan ke desa, ketenangan Naila dan Raka kembali diuji. Media sosial mendadak ramai dengan isu lama tentang fitnah yang pernah disebarkan Clara. Foto-foto lama, komentar bernuansa sindiran, dan rumor tentang model desa yang memanfaatkan bos kaya muncul kembali, menyebar cepat di timeline berbagai platform. Naila duduk di kamar galeri, menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Hatinya terasa sesak, campuran kecewa, takut, dan malu. Ia merasa seperti semua langkah yang ia ambil untuk tetap tulus dan sederhana kini dipertanyakan. Apa aku salah, Raka? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Tapi kenapa orang-orang tidak bisa melihat itu? Raka berdiri di sampingnya, menatap Naila dengan mata penuh ketenangan. Ia menyentuh bahunya lembut. Naila, kau tidak salah.
Dunia maya penuh rumor. Tapi itu tidak mengubah siapa dirimu. Aku yang melihatmu, dan aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Naila menunduk. Air mata mulai menetes. Tapi, mereka terus menulis, terus menyebar. Aku takut semua ini akan merusakmu, dan bahkan mungkin, merusak kita. Raka menghela napas panjang, menggenggam tangan Naila erat. Lihat, Naila, kepercayaan bukan soal apa yang orang lain pikirkan. Kepercayaan adalah apa yang kita rasakan satu sama lain. Aku percaya padamu. Aku percaya pada ketulusanmu, dan aku tidak akan membiarkan kabar palsu ini merusak apa yang kita punya. Naila menatap matanya, merasakan keteguhan yang menenangkan hatinya. Aku ingin percaya itu, Raka, tapi rasanya sulit. Raka tersenyum lembut, mengusap pipinya. Aku tahu, dan wajar kalau kau merasa takut. Tapi ketakutan itu tidak akan menang jika kita tetap bersama. Kita sudah melewati banyak hal, fitnah, pengkhianatan, tekanan. Isu di media sosial ini hanyalah ujian lain, dan aku yakin kita bisa melewatinya. Naila menarik napas panjang, perlahan menenangkan diri. Hatinya bergetar, tapi kata-kata Raka menumbuhkan keberanian baru. Ia menyadari bahwa dunia luar mungkin bisa meragukan dan menilai, tapi kepercayaan yang lahir dari cinta dan ketulusan tetap tidak tergoyahkan. Di galeri yang sunyi itu, dua hati berdiri berdekatan, saling menopang. Isu lama memang kembali muncul, tapi untuk Naila dan Raka, ini hanyalah ujian kecil bagi ikatan yang telah mereka bangun dengan tulus. Ikatan yang lebih kuat daripada rumor atau kebisingan dunia maya. Berdiri bersama. Hari itu, galeri Raka dipenuhi tamu undangan untuk acara khusus. Peresmian pameran tetap yang menampilkan lukisan Naila sebagai pusat perhatian. Namun bukan hanya lukisan yang menjadi sorotan. Hari itu juga menjadi momen bagi Raka untuk membuat pernyataan penting. Di hadapan para kolektor, kritikus seni, dan media, Raka berdiri di podium dengan aura percaya diri. Kamera menyorotnya, lampu-lampu menyala terang. Namun matanya hanya tertuju pada Naila yang duduk di barisan depan. Kerudungnya rapi, wajahnya bersinar, dan senyumnya menenangkan hati Raka. Para tamu, para sahabat, dan rekan media. Raka memulai, suaranya tenang tapi tegas. Selama beberapa bulan terakhir, kita telah menyaksikan perjalanan pameran yang penuh tantangan. Namun ada satu hal yang ingin aku sampaikan secara terbuka hari ini. Raka menoleh ke Naila, tersenyum hangat. Naila Az-Zahra bukan hanya model yang luar biasa. Dia adalah wanita yang aku cintai, gadis desa yang sederhana, tulus, dan penuh ketulusan. Aku ingin semua orang tahu bahwa dia adalah bagian dari hidupku, bukan sekadar pameran atau inspirasi seni. Aku berdiri di sini bersamanya, dan aku bangga menyebutnya sebagai wanita yang aku cintai. Suasana hening sejenak. Para tamu menatap Naila, terpesona oleh keanggunannya, sementara beberapa jurnalis cepat-cepat mencatat dan mengambil gambar. Naila menunduk malu, pipinya memerah, tapi hatinya hangat. Ia menatap Raka dengan mata yang berbicara lebih dari kata-kata. Terima kasih, bahagia, dan cinta. Raka melangkah turun dari podium, menggenggam tangan Naila di depan semua orang. Kita akan melangkah bersama, dalam seni, dalam hidup, dan dalam cinta. Ucapnya, penuh keyakinan. Naila tersenyum dan menggenggam tangannya lebih erat. Aku bahagia, Raka. Aku siap berdiri bersamamu. Di galeri yang kini penuh sorotan kamera dan decak kagum tamu, mereka berdiri bersama, tidak hanya sebagai model dan bos, tetapi sebagai pasangan yang berani menunjukkan cinta mereka secara terbuka, menentang rumor, fitnah, dan keraguan dunia luar. Malam itu, lampu galeri tidak hanya menyorot lukisan, tetapi juga keteguhan hati dua insan yang menemukan keberanian untuk berdiri bersama, dengan cinta yang tulus dan tak tergoyahkan. Mimpi yang sama. Beberapa minggu setelah pengakuan cinta terbuka,
Raka dan Naila duduk di beranda rumah Naila di desa. Angin sejuk membawa aroma sawah basah dan kicau burung yang damai. Suasana sederhana ini membuat hati mereka tenang, jauh dari gemerlap kota dan sorotan media. Raka menatap Naila, senyumnya hangat. Naila, aku terus memikirkan kita, pameran, dan semua perjalanan yang kita lalui. Aku ingin kita lakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Naila menunduk sedikit, penasaran. Apa maksudmu, Raka? Raka meraih tangannya, menatap matanya dalam-dalam. Aku ingin membangun galeri seni di desa ini. Tempat di mana bakat lokal bisa muncul, anak-anak muda bisa belajar melukis, dan orang-orang bisa melihat keindahan sederhana yang ada di desa. Dan aku ingin kau menjadi bagian dari semua itu. Naila, bersamamu, kita bisa mewujudkan mimpi ini. Naila tersenyum, hatinya bergetar. Selama ini ia selalu mencintai kesederhanaan desa, ketulusan orang-orangnya, dan kehidupan yang tidak penuh kepalsuan. Kini, mimpi itu bisa menjadi nyata bersama Raka. Raka, aku ingin itu. Aku ingin membangun sesuatu yang tulus, seperti kita, dan berbagi keindahan dengan orang lain. Raka mengangguk, bahagia melihat semangat Naila. Kita akan memulai dari sini, dari desa yang telah membentukmu. Galeri ini bukan hanya tentang seni, tapi juga tentang ketulusan dan inspirasi. Kita bisa memberi kesempatan bagi siapapun untuk bermimpi dan berkembang, tanpa harus meninggalkan akar mereka. Naila menatap sawah yang membentang luas, merasa haru. Aku selalu bermimpi desa ini bisa lebih hidup dengan seni dan kebahagiaan. Tapi aku tidak pernah membayangkan bisa melakukannya denganmu. Raka menggenggam tangannya lebih erat. Ini mimpi kita bersama, Naila. Kita akan jalani, langkah demi langkah, seperti kita menjalani hidup ini, sederhana, tulus, dan penuh cinta. Di bawah langit desa yang perlahan memerah oleh senja, dua hati duduk berdampingan, merencanakan masa depan yang indah. Galeri seni di desa bukan hanya sebuah bangunan, itu simbol mimpi yang sama, ketulusan hati, dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Sebuah kehidupan baru yang penuh harapan, sederhana tapi bermakna. Restu cinta. Suasana desa terasa hangat dan hidup. Kabar tentang Raka Mahendra dan Naila Az-Zahra menyebar perlahan, tapi bukan sebagai gosip, melainkan cerita tentang cinta yang tulus. Sahabat-sahabat mereka datang berkunjung ke rumah Naila untuk memberi dukungan. Salsa, sahabat Naila sejak kecil, memeluknya erat. Naila, akhirnya kau bahagia. Aku senang melihatmu bersama Raka. Dia serius dan tulus padamu, katanya dengan mata berbinar. Arif, yang selama ini melukis dan mendukung pameran Naila di kota, tersenyum sambil menatap Raka. Raka, kau memilih hati, dan itu membuat semua orang yang peduli pada Naila lega. Restu kami ada di pihak kalian berdua. Raka tersenyum hangat, menatap Naila yang berdiri di sampingnya. Terima kasih, teman-teman. Aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dan dukungan kalian. Naila adalah bagian terpenting dalam hidupku, dan aku ingin melindunginya serta membuatnya bahagia. Salsa menepuk bahu Naila. Kau pantas mendapatkan ini, Naila. Jangan takut untuk mencintai. Jangan takut untuk bahagia. Naila menatap Raka. Matanya bersinar. Aku merasa tenang. Raka, aku tahu kita tidak sendiri. Mereka semua mendukung kita. Raka menggenggam tangan Naila, tersenyum lembut. Ya, Naila. Dengan restu teman-teman dan ketulusan hati kita bisa menghadapi apapun. Kita bisa menjalani hidup sederhana, bahagia, dan penuh cinta. Di halaman rumah yang sederhana tapi hangat, tawa dan senyum mengalir. Dukungan sahabat-sahabat mereka bukan hanya menguatkan hati Naila dan Raka, tetapi juga menjadi simbol bahwa cinta yang tulus selalu menemukan restu, bukan karena status atau kekayaan, tapi karena ketulusan dan niat baik.
Malam itu, desa yang damai menjadi saksi. Cinta mereka diterima, didukung, dan diberkahi oleh orang-orang yang peduli, menjadi pondasi kuat untuk perjalanan hidup yang penuh ketulusan dan kebahagiaan. Lamaran sederhana. Senja menyelimuti desa dengan cahaya oranye lembut. Di sanggar kecil tempat Naila pertama kali melukis langit senja, aroma cat dan kayu tua masih terasa hangat. Lukisan-lukisan kecil terpajang rapi, mengingatkan Raka dan Naila pada awal pertemuan mereka, saat ketulusan dan kesederhanaan menjadi saksi pertama perasaan yang tumbuh. Raka menatap Naila, hatinya berdebar. Ia tidak membawa cincin mahal, bunga mewah, atau pesta yang meriah. Hanya sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana, namun dipilih dengan hati dan penuh makna. Naila, kata Raka pelan. Suaranya hangat di antara aroma cat dan suara burung senja. Kau tahu, sejak pertama kali aku melihatmu di sanggar ini, aku tahu aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Tidak karena status, tidak karena gemerlap kota, tapi karena ketulusan dan keindahan hatimu. Naila menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Raka, aku ingat tempat ini. Aku tidak pernah menyangka kita akan kembali di sini untuk momen seperti ini. Raka tersenyum, menundukkan kepala sedikit, dan membuka kotak kecil itu. Aku ingin melanjutkan perjalanan kita. Naila, aku ingin hidup sederhana, tulus, dan bahagia bersamamu. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku. Bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena kita saling mencintai apa adanya. Naila terdiam, air mata mengalir perlahan. Hatinya bergetar, mengenang semua perjalanan mereka. Fitnah, pengkhianatan, sorotan media, hingga ketulusan yang tetap terjaga. Semua momen itu membawanya ke sini, di sanggar kecil ini, di hadapan pria yang tulus mencintainya. Aku mau. Raka, bisiknya, suaranya serak karena haru. Aku ingin hidup sederhana bersamamu, tulus dan apa adanya. Raka tersenyum lebar, menggenggam tangan Naila, dan menempatkan cincin sederhana itu di jarinya. Suasana sanggar hangat, seolah seluruh dinding, kanvas, dan aroma cat ikut merayakan cinta mereka. Di tempat yang sama mereka pertama bertemu, cinta mereka kini diikat dengan janji tulus, tidak gemerlap, tidak mewah, hanya kejujuran, kesederhanaan, dan cinta yang murni. Senja itu menjadi saksi, dua hati dari dunia berbeda akhirnya bersatu, bukan karena kekayaan atau status, tetapi karena ketulusan dan keberanian mencintai apa adanya. Janji seumur hidup. Hanya ada suara desiran angin dan aroma cat di sanggar kecil itu. Naila menatap cincin sederhana di jarinya. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Hatinya dipenuhi rasa bahagia, lega, dan cinta yang mendalam. Raka menatapnya. Wajahnya penuh ketulusan. Naila, aku berjanji, seumur hidupku aku akan menjagamu. Aku akan tetap mencintaimu apa adanya, di saat senang maupun susah, di kota atau di desa. Kita akan jalani hidup sederhana tapi penuh makna, bersama-sama. Naila menunduk, menutup wajahnya dengan tangan sebentar, lalu menatap Raka kembali. Raka, aku juga berjanji, aku akan selalu bersamamu, tulus, setia, dan apa adanya. Aku ingin setiap langkah hidupku bersamamu, seumur hidup. Raka menggenggam kedua tangan Naila, erat tapi lembut. Ini janji kita, Naila. Janji yang tidak dibuat-buat, bukan karena gemerlap atau kemewahan, tapi karena hati kita saling mengerti dan percaya. Air mata Naila terus mengalir, tapi senyumnya lebih lebar daripada sebelumnya. Ia merasakan hangatnya cinta yang murni, keberanian untuk percaya, dan keamanan yang hanya bisa diberikan oleh hati yang tulus. Mereka berdiri di sanggar yang sederhana, tempat mereka pertama bertemu, di antara kanvas dan aroma cat yang akrab. Dunia luar boleh gemerlap atau penuh cobaan, tapi di sini, di antara mereka, ada ketulusan, cinta, dan janji seumur hidup yang tak tergoyahkan.
Senja perlahan menutup hari. Cahaya terakhir menyorot wajah mereka yang berseri-seri. Dua hati kini bersatu, tidak sekadar karena cinta, tapi karena janji. Janji untuk hidup bersama, tulus, dan seumur hidup, apapun yang terjadi. Kehidupan baru. Beberapa bulan kemudian, Desa Naila berubah menjadi tempat yang hidup dengan kreativitas dan seni. Galeri baru berdiri sederhana tapi indah, hasil kerja sama Raka dan Naila. Dari luar, bangunan itu tampak seperti rumah biasa, tapi di dalamnya, lukisan, kanvas, dan warna-warni karya lokal menghiasi setiap sudut. Anak-anak dan pemuda desa belajar melukis, belajar melihat keindahan dalam kesederhanaan, sambil diingatkan bahwa ketulusan lebih berharga daripada kemewahan. Raka Mahendra, yang dulu hanya dikenal sebagai bos kaya kota, kini sering terlihat mengayunkan kuas di samping Naila, tertawa bersamanya, dan ikut membimbing murid-murid baru. Ia menatap Naila yang sedang menata lukisan di salah satu sudut galeri. Kerudungnya tertata rapi, senyumnya tulus, sama seperti saat pertama kali ia melihatnya di sanggar desa. Di sela-sela kesibukan, Raka menyadari satu hal yang sederhana tapi dalam. Segala hartanya, gedung tinggi, dan pesta mewah di kota tidak pernah memberi kebahagiaan seperti ini. Kebahagiaan sejati adalah melihat Naila bahagia, melihat desa yang dulu sederhana kini hidup dengan warna, dan merasakan cinta yang murni setiap hari. Naila menoleh, tersenyum melihat Raka menatapnya. "Raka, kau benar-benar menikmati ini, ya?" Raka tertawa pelan, menariknya ke samping, menggenggam tangan Naila. "Aku menyadari sesuatu, Naila. Bukan hartaku, bukan kota atau kemewahan, yang membuatku bahagia. Tapi kau, gadis desa berkerudung yang dulu hanya menjadi model lukisan dadakan, kini menjadi cinta sejati dalam hidupku." Naila menunduk malu, tapi matanya bersinar. "Dan aku, bahagia bisa berbagi hidup sederhana ini bersamamu." Mereka berjalan berdua di antara lukisan dan murid-murid desa. Tangan mereka saling menggenggam erat. Kota dan desa, kesederhanaan dan kemewahan. Dunia mereka yang berbeda kini berpadu dalam kehidupan baru yang hangat, tulus, dan penuh cinta. Di sanalah Raka Mahendra benar-benar memahami arti kebahagiaan. Bukan dari harta atau status, tetapi dari cinta yang lahir tanpa pamrih, dari hati yang tulus, dan dari gadis desa berkerudung yang mengubah hidupnya selamanya. Hidup mereka sekarang sederhana, namun indah. Sebuah kisah cinta yang lahir dari lukisan, bertumbuh melalui kepercayaan, dan hidup abadi dalam ketulusan yang nyata.